Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 Menistri Wuranti dari SMA 9 Tangerang Selatan. Dengan fasilitator saya, Bapak Muhammad Munajat, SPDMM, dan pengajar praktik saya, Bapak Mulyono, MPD. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan menjelaskan tentang penyusunan visi guru penggerak. Untuk pembuatan visi guru penggerak, yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka kita bisa menggunakan metode Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak yang akan saya buat adalah terwujudnya insan yang berakhlak dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka dibuatlah prakarsa perubahan meningkatkan nilai peduli lingkungan pada peserta didik melalui pembelajaran berbasis peduli lingkungan dan kegiatan kokurikuler P5. Keterkaitan dari visi guru penggerak terhadap dimensi profil pelajar Pancasila yaitu dengan peduli lingkungan, maka akan menumbuhkan nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga akan menyebabkan peserta didik lebih meningkatkan kreativitasnya dan juga menumbuhkan rasa gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Setelah membuat kalimat prakarsa perubahan, maka kita akan membuat langkah-langkah dalam kanvas Bagja. Dimulai dari B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik agar tercipta sekolah berbudaya lingkungan. Maka tindakannya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan informasi tentang sekolah berbudaya lingkungan, dan menemukan potensi dan bakat peserta didik dalam upaya mendukung program sekolah berbudaya lingkungan. Berikutnya A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah guru yang dapat menjadi tim untuk mendukung program sekolah berbudaya lingkungan dan apa saja yang dapat diterapkan agar dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Maka tindakannya adalah menyusun tim program sekolah berbudaya lingkungan, mencari informasi tentang peduli lingkungan yang terintegrasi dalam RPP, dan mencari informasi peduli lingkungan dalam kegiatan P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Berikutnya G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah peduli lingkungan yang terintegrasi ke dalam RPP dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik? Apakah pembiasaan peduli lingkungan pada peserta didik dapat menjadikan terbentuknya sekolah berbudaya lingkungan? Apakah ada keterkaitan peduli lingkungan pada peserta didik terhadap profil pelajar Pancasila? Maka tindakannya adalah membuat lembar observasi dan penilaian tentang sikap peduli lingkungan hidup pada peserta didik, mengikutsertakan sekolah pada penilaian sekolah berbudaya lingkungan atau sekolah adiwiyata, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi pada pihak-pihak yang berkompeten. Berikutnya J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah bagaimana menyusun RPP yang mengintegrasikan peduli lingkungan pada semua mata pelajaran, apa saja pembiasaan peduli lingkungan yang dapat dilakukan peserta didik pada lingkungan sekolah, bagaimana menerapkan peduli lingkungan dalam kegiatan P5. Maka tindakannya adalah melaksanakan workshop penyusunan RPP yang mengintegrasikan peduli lingkungan pada semua mapel, menerapkan kegiatan jumsih setiap 2 pekan sekali, membiasakan peserta didik membawa botol minum dan wadah makan dari rumah untuk mengurangi jumlah sampah di sekolah, dan menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dan kemudian mengimplementasikan topik 3R, sampah plastik pada tema P5 gaya hidup berkelanjutan. Berikutnya adalah atur eksekusi.
Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor RPP yang mengintegrasikan peduli lingkungan agar dapat terlaksana dengan baik? Siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya pembiasaan peduli lingkungan pada peserta didik agar terus berlanjut dengan baik? Siapa yang bertanggung jawab memantau kegiatan P5 tema gaya hidup berkelanjutan ini agar terlaksana dengan baik? Maka tindakannya adalah melakukan supervisi guru terkait isi RPP, proses dan penilaian yang dilakukan oleh Kepsek, dan yang kedua adalah melakukan piket untuk mengontrol pembiasaan peduli lingkungan pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan pengawas pendidikan sekolah pada kota yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.